Selamat malam, Bu. Malam. Ibu masih ingat dengan saya? Ya, masih yang kemarin kesini kan? Iya, Bu, betul sekali. Alhamdulillah kalau Ibu masih mengingatnya. Jadi begini, Bu, setelah kemarin saya mengkaji yang hasil kemarin, dan saya menemukan tentang mual muntah atau dalam bahasa medisnya bisa disebut hiperemesis gravidarum, yaitu mual muntah yang berlebihan. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang hiperemesis gravidarum yang bertujuan untuk supaya ibu memahami apa itu hiperemesis gravidarum. Untuk waktunya kurang lebih 30 menit atau kalau kelamaan bisa sampai 10 sampai 15 menit aja untuk waktu penyuluhannya. Tepatnya di sini. Apakah ibu bersedia? Ya, bersedia. Baiklah, Bu, kalau begitu, apakah ibu tahu tentang hiperemesis gravidarum? Enggak. Jadi untuk hiperemesis gravidarum yaitu mual muntah berlebihan selama masa hamil. Terus mual yang membahayakan ini dibedakan dari morning sickness atau biasa disebutnya dengan mual-mual pada pagi hari yang pada umumnya karena wanita hamil intensitasnya berlebihan muntah normal dan berlangsung selama trimester pertama pada kehamilan. Itu untuk pengertian dari hiperemesis gravidarumnya. Terus untuk penyebab dari hiperemesis gravidarumnya yaitu ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor predisposisi, yaitu tentang primigravida atau ibu untuk pertama kali hamil, overdistensi rahim, hidramnion kehamilan ganda, estrogen dan HCG tinggi atau disebut molehidrotisida. Untuk yang kedua faktor organik, yaitu masuknya filicorialis dalam siklus maternal, perubahan metabolik akibat hamil, resistensi yang menurun dari pihak ibu dan alergi. Untuk yang selanjutnya ada faktor psikologis, yaitu rumah tangga yang retak, hamil yang tidak diinginkan, takut terhadap kehamilan dan persalinan, takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu, dan kehilangan pekerjaannya. Terus untuk tanda gejalanya sama yang seperti ibu sebutkan kemarin, yaitu mual muntah yang hebat, haus, dehidrasi, berat badan menurun, keadaan menurun, peningkatan suhu tubuh, iterik, gangguan kesadaran atau delirium, biasanya terjadi pada minggu ke-6. Nah, berhubung ibu udah masuk ke 14 minggu, jadinya ini ada hiperemesis tingkat trimester kedua. Untuk klasifikasi dari hiperemesis itu ada tingkatan, Bu. Yang pertama itu ada gejalanya yaitu seperti lemah, nafsu makan menurun, berat badan menurun, nyeri epigastrium, penurunan tekanan darah, lidah kering, pergol kulit kurang, dan mata cekung. Dan untuk selanjutnya yang tingkatan kedua yaitu gejalanya seperti mual muntah hebat, keadaan umum lemah, apatis, nadi cepat dan kecil, lidah kering dan kotor, suhu badan meningkat atau biasa disebut hipertermi, terus mata cekung dan ikterik ringan, oliguria dan konstipasi, napas bau aseton dan aseton dalam urin. Untuk yang terakhir yaitu tingkatan hiperemesis yang tingkatan 3, gejala umumnya seperti keadaan umumnya jelek, mual muntah berhenti, kesadaran menurun, somnolen hingga koma, nadi kecil cepat dan halus, dehidrasi berat, tekanan darah turun sekali, ikterus, dan terjadi komplikasi fatal ensefalopati Wernicke. Untuk selanjutnya pencegahan untuk hiperemesis gravidarum yaitu yang pertama ada memberikan penerapan tentang kehamilan dan persalinan sebagai suatu proses yang fisiologi. Yang kedua, memberikan keyakinan bahwa mual dan muntah kadang-kadang merupakan gejala yang fisiologi pada hamil muda dan akan hilang setelah kehamilan 4 bulan. Untuk yang ketiga, menganjurkan mengubah makan sehari-hari dengan makanan dalam jumlah kecil tapi sering. Yang keempat, menganjurkan pada waktu bangun pagi jangan segera turun dari tempat tidur. Terlebih dahulu makan roti kering atau biskuit dengan teh hangat untuk mencegah terjadinya mual serta muntah. Yang kelima, makanan yang berminyak dan berbau lemak sebaiknya dihindari terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, makanan seyogianya disajikan dalam keadaan panas atau sangat dingin. Yang terakhir, menghindari kekurangan karbohidrat merupakan faktor penting. Dianjurkan makanan yang banyak
Itu untuk pencegahannya. Untuk penata laksanaannya atau untuk penata laksanaan keperawatannya, seperti ibu harus mengonsumsi obat-obatan, tapi jangan asal obat-obatan. Sebaiknya ibu berkonsultasi dulu kepada dokter obat apa yang cocok, seperti itu. Untuk selanjutnya ada isolasi atau penenangan diri sendiri. Terus selanjutnya ada terapi psikologi yang perlu diyakinkan bahwa penderita penyakit dapat disembuhkan, hilangkan rasa takut oleh karena kehamilan, kurangi pekerjaan, serta menghilangkan masalah dan konflik yang sekiranya dapat menjadi latar belakang penyakit ini atau hiperemesis gravidarum ini. Terus selanjutnya menghentikan kehamilan bila keadaan semakin memburuk. Terus selanjutnya dianjurkan untuk diet juga, dan untuk yang selanjutnya pemberian antiemetik. Terus dipuaskan selama masih muntah, dipuas-puasin aja nggak apa-apa. Terus nanti kalau udah selesai dikasih air hangat. Terus untuk selanjutnya pantau pemasukan dan keluarannya. Itu untuk pencegahannya. Untuk selanjutnya komplikasi atau penyakit yang disertai dengan hiperemesis gravidarum atau penyakit lainnya, yaitu ada penurunan berat badan yang cukup banyak, terus starvasi dengan ketosis dan ketonuria. Yang selanjutnya yaitu dehidrasi, dengan selanjutnya gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Untuk yang selanjutnya ada gangguan keseimbangan asam basa, kerusakan retina, saraf dan renal, dehidrasi, icterik, takikardi, alkalosis, menarik diri atau depresi, encephalopati Wernicke yang ditandai dengan adanya nystagmus, diplopia, perubahan mental, dan yang terakhir suhu tubuh meningkat. Untuk pemeriksaan penunjangnya yaitu kadar kalium, sodium, klorida, dan protein menurun. Terus yang kedua ada hemoglobin dan hematokrit menurun. Yang ketiga ada urinalis atau adanya kadang-kadang adanya protein. Terus yang keempat adanya vitamin dalam darah menurun, dan yang terakhir sanggul non protein nitrogen urik asam meningkat. Apakah ada yang ditanyakan, Bu? Udah paham. Baiklah, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, semoga penyuluhan yang saya berikan bisa bermanfaat buat ibu. Terus kalau misalnya ada yang ibu lupa, ini Ayu bawain, Bu, buat disimpan buat ibu, ya buat simpannya nggak apa-apa, Bu. Terus kalau misalnya dalam penyuluhan tadi Ayu ada salah kata atau salah perbuatan, Ayu minta maaf dan terima kasih banyak atas waktunya ya, Bu. Ya, sama-sama. Kalau begitu Ayu pamit ya, Bu. Iya. Misi, selamat malam.